untuk menebus manusia dari dosa. Yesus memikul dosa apa memikul salib? Yesus menanggung dosa manusia. Dosa siapa yang Yesus nanggung? Bukan perkataan Yesus kah yang dia tanggung? Kok perkataan Yesus itu bukan hujatan manusia yang Yesus tanggung, apa dosa manusia? Ya dosa manusia. Sekarang kamu belum paham semuanya ini, walaupun kamu ini dosen apa gimana, aku nggak tahu, kamu nggak mengerti. Sekarang kenapa Yesus dibunuh di kayu salib? Karena banyak manusia yang menuhankan Yesus sama seperti kita sekarang. Yesus tetap Yesus, tapi nggak ada yang percaya saya. Sekarang udah terbukti di zaman dulu-dulu, Yesus itu karena dituhankan, maka Yesus itu dicoba, maka Yesus itu kalau benar Tuhan, maka Yesus itu dibunuh, digantung di kayu salib, maka sampai tentara Romawi itu, kalau benar kamu Tuhan, lepaskan dirimu dari sini. Tapi apa yang ternyata yang terjadi? Yesus tidak melepaskan diri dari situ. Rupanya Yesus adalah manusia. Kenapa kita sekarang menuhankan Yesus? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan kali ini kita akan simak lagi perdebatan yang sangat panas antara Kristen versus Kristen. Topik bahasan apakah yang selalu mereka perdebatkan? Tidak lain dan tidak bukan adalah di antara mereka saling rebutan Tuhan. Nah teman-teman, langsung saja mari kita simak videonya. Satu tujuan aja. Apa yang disampaikan Yesus itu, itulah yang dipercaya, bukan macam-macam. Jangan dijadikan tiga yang satu. Enggak, maksudnya menjawab pertanyaan aja dengan ayat. Kan katanya Kristen tuh. Iya, silakan. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, ketiganya adalah satu. Itu tritunggal. Gitu loh. Jadi siapakah Allah itu? Ya. Allah itu adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya. Jadi Bapa itu yang merencanakan penciptaan langit dan bumi. Terus Anak itu yang melaksanakan perintah Bapa, Roh Kudus yang menjadikan segala sesuatu. Kan gitu. Kejadian 1 ayat 1. Iya. Nah, itu Kristen tuh gitu, Pak Sandi, maksudnya. Iya. Gitu kan, ada data, ada narasi, data dulu. Kan gitu, Pak Sandi. Mungkin saya mau tanya, boleh Pak Sandi? Boleh lah, apa saja, tanya saja. Coba ceritakan tentang penciptaan Adam. Adam diciptakan di mana, ditempatkan di mana? Jangan ditanyakan di tempatnya di mana, Bang. Kita tanya siapa yang menciptakan Adam gitu loh. Ya, prosesnya lah dengan ayatnya ya. Iya, jangan tanya dicipta di mana. Kalau cipta di mana kita jangan sosok tahu gitu. Nah, siapa yang menciptakan Adam? Ya Allah lah yang menciptakan Adam. Siapa lagi? Kalau menurut Abang siapa? Kan di Alkitab ada itu, Bang Sandi. Silakan. Jelaskan. Ya, yang menciptakan Adam memang Allah. Tapi kan ya teman-teman, ternyata seru juga perdebatan antara Kristen versus Kristen tersebut ya. Di dalam topik yang dibahas barusan, siapakah yang menciptakan Adam? Ternyata yang menciptakan Adam adalah Allah. Di garis bawah ya, yang menciptakan Adam adalah Allah, bukan Yesus. Karena apa? Yesus sendiri jelas bukan Allah, karena Yesus diciptakan oleh Allah juga. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa melainkan dari kehendak Allah. Hal itu ada tertulis di dalam Yohanes 5 nomor 30. Diciptakan dari apa? Diciptakan di mana? Untuk apa? Jangan diciptakan di mana. Dia jadi manusia itu diciptakan dari mana? Dia dari tanah. Apalagi? Di bumi ya, berarti ya. Dia di bumi. Di bumi lah, manusia satu-satunya yang lahir di luar di bumi ini Adam lah, siapa lagi? Terus kita bacot seperti gini,
kita lahir di dunia, apalagi? Ya, berarti memang Kristen betul, tapi belum Protestan, ya. Karena Ada yang belum protes, aku protes kalau kau salah. Kalau kau benar aku ikut. Kalau ya, kau benar aku. Binatur tadi kan Pak Sandi belum bisa menjawab. Nah, apalagi yang apa yang ku nggak bisa jawab? Terus nama Allah itu siapa Pak Sandi? Hah? Dalam Alkitab nama Allah itu siapa? Allah Bapa saja. Ayatnya di mana? Allah Bapa saja. Yesus itu aku percaya itu aku nggak menuhankan Yesus. Aku percaya itu Yesus menyampaikan kepada umat-umat manusia. Makanya umat-umat manusia mengenal itu siapa Yesus dan siapa Allah. Jangan manusia-manusia itu mengenal Yesus saja bahwa Yesus itu Tuhan karena Yesus itu menyampaikan firman. Bukan Allah penerima firman Allah. Yesus penerima firman Allah. Oke? Apalagi? Jadi Bapa dan Yesus dan Roh Kudus itu bukan sehakikat ya? Bukan. Karena kan Yesus bukan. Berarti Anda Yohanes kah? Atau Unitarian? Unitaria saya. Unitarian. Nah, kan gitu kan, jelas kan? Jadi Unitarian itu berbeda dengan Tritunggal. Berbeda jauh lah kamu di siapa? Yesus kan Yesus bukan Allah. Ya. Berarti kan Yesus kan ciptaan kan? Ya. Ya, diciptakan dari Inilah bodohnya orang Kristen ini. Yesus itu bukan ciptaan, utusan, lahir dari manusia. Diutus untuk lahir jadi manusia. Dia jadi manusia. Jadi kamu bukan ciptaan. Jangan kau sama-samakan Adam. Adam itu ciptaan. Kalau Yesus ini bukan ciptaan, dilahirkan. Jangan kau samakan Adam, Cok. Ngawur kamu. Sabar Pak Sandi, sabar. Tenang, santai aja lah. Wong saya juga. Oke. Terus Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Kan gitu. Nah, silakan. Jelaskan dulu, jangan bilang Roh Kudus. Silakan. Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang keluar dari Bapa. Yesus pun juga keluar dari Bapa. Makanya Yesus dan Roh Kudus itu satu hakikat dengan Bapa yang adalah Allah. Jadi tidak pribadi dalam satu hakikat Allah. Tidak. Bagi aku tidak. Tidak. Ya, makanya kamu jelaskan siapa Roh Kudus itu. Roh Kudus adalah Allah. Firman adalah Allah. Penerima adalah Yesus. Yesus tetap Yesus. Penyampaian firman dan Roh Kudus adalah Yesus. Apalagi? Kan firman itu kan Yesus, gimana toh? Yesus bukan. Firman gimana? Firman gimana? Firman itu kamu mau tahu arti kata firman itu perkataan. Masa Yesus itu perkataan? Emang Yesus perkataan? Berarti kalau Yesus perkataan, Yesus itu nggak bukan manusia lah. Ibu Gembala Nora Aritonang senyum-senyum saja melihat Kristen versus Kristen memperebutkan pepesan kosong tersebut. Di dalam hatinya mungkin Bunda Nora akan menjawab dengan ayat ini, Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu. Iya, berarti kalau Yesus itu firman, berarti Yesus itu perkataan, bukan manusia. Firman itu coba jelaskan tentang firman. Bukan perkataan kan tentang firman itu. Firman itu perkataan. Kalau Yesus dibilang firman itu, Yesus itu perkataan. Berarti Yesus itu nggak ada yang kalian menganggap manusia menuhankan itu, nggak ada. Nah, beda jauh lagi nih kau ngawur kali ini. Gimana cara menyelidiki? Yesus dan firman berbeda. Yesus dan firman berbeda. Yesus bersama firman ada. Yesus bersama firman ada. Firman yang bersama dengan Yesus, kalau firman itu dibilang Allah ada, kalau Yesus itu dibilang Allah nggak ada. Paham? Padahal di dalam Lukas 2 itu adalah sebut tentang Lukas lagi. Nggak beres itu. Gimana toh? Katanya Yesus manusia. Ya manusia, coba jelas. Kalau Yesus itu Allah dan manusia di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Yang dalam rupa Allah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Kan ada Alkitab, ada ayatnya, Pak. Jadi kalau Yesus manusia. Oke, stop dulu. Aku nanya. Kamu menyampai di kata situ ada sambungannya ini.
Kenapa Yesus dibunuh? Apa penyebab Yesus dibunuh di kayu salib sampai mati, dibunuh, disiksa, dibunuh sampai mati di kayu salib? Coba jelaskan. Ini sambungan dari ucapanmu nih. Untuk menebus manusia dari dosa. Yesus memikul dosa apa memikul salib? Yesus menanggung dosa manusia. Dosa siapa yang Yesus nanggung? Bukan perkataan Yesus yang dia tanggung. Kok perkataan Yesus itu bukan hujatan manusia yang Yesus tanggung, apa dosa manusia? Ya dosa manusia. Sekarang kamu belum paham semuanya ini, walaupun kamu ini dosen apa gimana, aku nggak tahu, kamu nggak mengerti. Sekarang kenapa Yesus dibunuh di kayu salib? Karena banyak manusia yang menuhankan Yesus sama seperti kita sekarang. Yesus tetap Yesus, tapi nggak ada yang percaya saya. Sekarang udah terbukti di zaman dulu-dulu, Yesus itu karena dituhankan, maka Yesus itu dicoba, maka Yesus itu kalau benar Tuhan, maka Yesus itu dibunuh, digantung di kayu salib, maka sampai tentara Romawi itu, kalau benar kamu Tuhan, lepaskan dirimu dari sini. Tapi apa yang ternyata yang terjadi? Yesus tidak melepaskan diri dari situ. Rupanya Yesus adalah manusia. Kenapa kita sekarang menuhankan Yesus? Dari mana itu? Bisa selidik kebenarannya? Yesus itu Tuhan dan manusia, Pak Andi. Protes ya. Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Yuk. Pendeta versus pendeta membuat mualaf Nora tersenyum-senyum menyimaknya. Nah, kalau mengakui kalau Yesus memang bukan Tuhan, ya memang betul Yesus hanyalah seorang utusan Tuhan. Jadi segeralah bertobat, sembahlah Tuhan yang disembah oleh Yesus, yaitu Allah. Makanya untuk umat Kristen yang memakai logika dan akal sehatnya, yang berpikir kritis dan logis, mereka pasti akan menyembah Allah, Tuhan yang disembah oleh Yesus. Makanya tidak heran banyak dari jemaat gereja yang lalu akhirnya berbondong-bondong bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah.